Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kitab Hakim-Hakim, tapi tidak semuanya. Ini overview awal. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau terus memberikan kami nafas Allah yang hidup, roh Allah yang hidup untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Diberikan kesempatan untuk kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, menerima anugerah keselamatan, menerima anugerah sebagai anak-anak Allah yang beriman seperti iman Henok, menjadi orang-orang kudus Tuhan, diangkat ke surga dan menantikan kedatangan Tuhan dan ucapmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini urapi hamba-Mu dan menyampaikan renungan pada pagi hari ini Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kita akan membahas tentang kitab Hakim-Hakim. Jadi kitab, sebelum kita belajar kitab Hakim-Hakim overview-nya, kitab Yosua mencakup suatu periode di dalam sejarah yang bisa dijabarkan sebagai suatu laporan sementara antara kematian Yosua serta kehidupan Samuel, Saul, dan Daud. Ya, jadi kitab Yosua itu adalah seperti laporan sementara antara kematian Yosua serta kehidupan Samuel, Saul, dan Daud. Kitab Hakim-Hakim melanjutkan kisah bangsa Israel dan kematian Yosua sampai zaman Samuel lamanya sekitar 350 tahun. Ya. Jadi selama periode Hakim-Hakim, Tuhan menguji bangsa Israel untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi kitab Hakim-Hakim ini Tuhan menguji bangsa Israel untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka setelah mereka tinggal di tanah perjanjian. Jadi ujian Tuhan itu bukan hanya proses waktu meninggalkan Mesir saja di padang gurun, tapi setelah tinggal di tanah perjanjian. Artinya kita sudah mendapatkan tanah perjanjian. Kita juga melewati periode-periode dalam kehidupan kita seperti ini. Kadang-kadang Allah menarik diri dari kita untuk melihat apa yang akan kita lakukan dengan apa yang kita tahu dan miliki. Nah, Tuhan menarik diri menguji ya. Jadi Tuhan menarik diri itu untuk menguji apakah yang akan kita lakukan dengan pengetahuan kita dan apa yang kita miliki. Jadi Tuhan melihat apa yang kita ingin lakukan dengan pengetahuan kita dan apa yang dimiliki. Jadi ini dibuktikan ketika di dalam kehidupan Raja Hizkia di 2 Tawari 32 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Jadi awalnya ini bahwa Tuhan ingin melihat apa yang ada di dalam isi hati kita. Ya. Jadi kitab Hakim-Hakim ini Allah menguji. Ya, Allah menguji. Tujuannya buat Allah menguji supaya ini apakah benar-benar bersyukur, apakah mengakui Tuhan dalam segala laku yang mereka kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Dan ini nanti kita melihat bahwa apakah yang terjadi. Apakah Raja Hizkia adalah orang yang bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat Tuhan? Nanti kita akan sambung besok. Overview-nya pertama adalah kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab-kitab di mana Tuhan menguji bangsa Israel. Kalau ditanya kenapa sih Tuhan menguji terus? Tuhan menguji itu untuk supaya kita menjadi seperti Dia, sempurna. Makanya kalau kita di sekolah, ya, kenapa kita diuji oleh guru-guru kita di sekolah? Supaya setidaknya murid bisa sama pengetahuannya dengan gurunya. Ya, itu tujuannya. Supaya mengerti apa yang disampaikan pelajaran-pelajaran dari gurunya. Amin. Kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih. Engkau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau melawat kami, menyertai kami, menghidupi kami dengan kekudusan-Mu. Tuhan Yesus, ujilah kami dalam setiap kehidupan kami dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami percaya tantangan kami tidak mudah untuk kami hadapi. Hari-hari depan tidak boleh dihadapi, tapi kami percaya Tuhan dengan penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus-Mu, kami bisa melakukannya bersama Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kuasa-Mu yang menyertai, kehebatan yang menyertai, keajaiban-Mu dan kedahsyatan-Mu yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.